Halo guys, ini udah ketiga kalinya gue berusaha mau bikin video dan gue nggak tahu mau ngomong apa, tapi gue pengen aja videoin diri gue. Gue rencana, mungkin kalian udah baca judulnya gitu tentang schizoaffective disorder. Jadi gue sebelumnya itu berubah-berubah diagnosa. Jadi waktu pertama kali masuk ke rumah sakit itu gue didiagnosa skizofrenia pas kontrol pertama atau kedua gitu. Dokternya tuh bilang, oh kamu kayaknya bipolar deh, tapi dokter tuh nggak officially, nggak kayak minta ngubah rujukannya gitu. Gue pakai BPJS kan. Setelah setahunan kontrol atau 2 tahun ya, antara 1 sampai 2 tahun itu gue berubah, minta minta berubah kayak, soalnya gue mulai ngerasa kayak ini kenapa mood gue kadang naik kadang turun. Jadi gue minta berubah jadi bipolar, soalnya gue nggak ngerasa kayak orang skizo gitu. Jadilah bipolar unspecified di rujukannya. Terus tahun ini rumah sakitnya itu mulai rapi administrasinya, dan gue bisa ngeliat diagnosisnya itu di lembaran obatnya, karena kan waktu mau mau apa namanya mau ngasih obat itu kan ada lembaran yang perlu ditandatangani kan. Nah itu tulisannya kayak schizoaffective. Waktu pertama kali tuh gue ngeliat yang depresi tipe yang depresi gitu, dan gue kayak oh, oke, gue jadi pantesan gue ngerasa kayak dua-duanya tuh kerasa gitu. Bipolarnya iya, skizo juga iya gitu. Jadi itu histori kenapa gue di bisa bilang gue itu schizoaffective. Kenapa bisa schizoaffective? Karena gue ada riwayat halusinasi. Gue sekarang confident itu halusinasi. Waktu itu gue cuma kayak ngayal aja gitu. Gue ngerasa kayak, oh gue ada temen yang selalu support gue. Anehnya itu kan kalau orang-orang tuh ngebilang skizo, halusinasinya skizonya itu kan buruk-buruk ya, sedangkan gue tuh malah positif gitu. Orang yang selalu ngedukung gue kalau ada masalah gitu, gue jadi tempat cerita gue. Dan gue ngerasa kayak ya emang dari kecil gitu ngomong sendiri, kayak gue ngerasa kayak ada orang yang bisa diajak bicara walaupun itu nggak ada wujudnya. Kangen sih sebenarnya, karena sepositif itu di tengah orang lingkungan yang nggak sepositif dia. Terus juga delusi, waktu gue pertama kali masuk ke rumah sakit tuh gue delusi, ngerasa gue teriak-teriak, kayak harus teriak gitu, dan gue teriak. Itu yang bikin orang panik. Dan waktu gue masuk ke rumah sakit tuh gue dikira kesurupan, sampai gue rukiah 3 kali, dan akhirnya gue kejang-kejang. Dan ada temen gue yang dia konselor ngenyaranin gue buat masuk ke rumah sakit jiwa. Itu awal mulanya gue bisa didiagnosis jadi skizofrenia. Itu dari skizofrenianya. Kalau bipolarnya, gue orangnya emang kadang ada maniknya, kadang enggak. Waktu gue SMA itu waktu-waktunya gue stres banget, stres berat malah.
dan itu gue kayak hype banget gitu. Bahkan ada satu rekaman suara yang gue tuh kayaknya girang banget sampai, dan gue inget banget pas ngerekamnya itu gue sendirian. Ada yang komen, lo nge-mushroom ya? Waktu itu gue nggak ngerti mushroom itu apa, tapi sekarang gue ngerti maksudnya. Dan emang se-high itu. Terus kuliah gue udah mulai depresi, ya depresi sampai sepanjang kuliah itu karena burnout juga. Nah itu sisi moodnya, tapi sekarang tuh lebih banyak depresinya sih daripada high-nya. Gue nggak tahu mau cerita apa lagi. Ya itu pengalaman gue sih. Gue mendadak bingung kenapa bikin video ini, karena gue cuma celoteh cerita pengalaman gue doang. Tapi gue juga bukan dokter, jadi gue nggak valid buat ngasih tahu skizoafektif tuh kayak gini gini gini. Enggak, gue nggak ada kredensial buat sedalam itu, jadi gue cuma bisa share pengalaman gue aja. Tapi ya semoga membantu sih. Dan ingat jangan self diagnose, karena bahaya banget. Jujur, bukannya gue meremehkan orang yang self diagnose, tapi sekalinya lu sakit, ini penyakit lah, apalagi penyakitnya tuh seberat ini, kayak ada moodnya ditambah lagi ada halusinasi, ada delusinya, itu lu bisa minum obat seumur hidup. Gue dari tahun 2021 sampai sekarang tuh minum obat tiap hari, dan gue kayak kadang gue cemas tentang ginjal gue gimana gitu. Tapi ya selama diawasin sama dokter ya gue masih oke-oke aja lah. Ya obatnya tuh bisa segini, kayak 1, 2, 3 itu buat sebulan, nanti bulan depan kontrol lagi dapat obat sebanyak 30 butir. Gue minum tiap hari, kadang ada sisanya karena gue males minum obat. Tapi kalau males, gue tiba-tiba entah itu depresinya mulai kambuh atau gue mulai ngomong sendiri. Terus gue takut kalau gue kambuh karena gue punya tanggung jawab ke orang lain. Jadinya gue minum lagi dengan dosis yang melebihi seharusnya. Sebenarnya dosis gue tuh 2 kali lipatnya daripada sekarang. Gue termasuk beruntung sih, karena obat gue tuh cuma satu, yang utamanya obat skizonya, sama obat skizo sekaligus mengontrol mood. Yang gue baca tuh gitu sih, dia 2 kali gitu. Tapi ada kalanya kayak sekarang yang gue mulai agak-agak depresi itu, obat gue nambah satu lagi buat anti depresannya. Jadi gue obat utamanya satu, obat tambahannya tuh satu, jadi 2. Sekarang lagi 2. Minum 2 obat aja tuh capek banget, jujur capek. Apalagi teman gue yang ada di rumah sakit ya, bisa sampai 6-10 demi berfungsi sebagai manusia dewasa, karena umurnya udah di atas gue. Dan kalaupun udah stabil kayak gue sekarang ini, gue tetap minum obat. Dan kalau kalian diagnosis sendiri kayak gue skizo, gue bipolar gitu, paling sering bipolar sih, itu berat penyakitnya dan lo harus minum obat tiap hari sih, karena sensitif banget buat moodnya tuh berubah, buat pikirannya itu mulai aneh-aneh.
gue selalu nyebutnya aneh-aneh walaupun itu pikiran halusinasi atau pikiran delusi atau pikiran depresi. Yang paling gak enak sih depresi sih, soalnya itu kayak convince gua tuh seburuk itu. Tapi janganlah self diagnosis lah, kasihan gitu. Yang kasihan tuh bukan orang-orang yang self diagnose itu, tapi yang kasihan tuh kita yang beneran. Kita yang beneran tuh jadi insecure buat datang ke dokter buat berobat. Kayak nih gue, yang paling sering ya perasaannya itu, nih gue bener gak sih sakitnya itu. Kayak kok gue ngerasa kayak menipu semua orang kalau gue sakit, padahal lu beneran sakit gitu. Yang beneran sakit itu yang bingung gitu kalau dengan penyakit yang dia rasakan. Kayak orang yang patah tulang gitu, kalau nggak ada ronsen tuh ya, nih gue sakit tapi apa bener atau enggak gitu sakitnya kalau nggak ada ronsen. Sama kayak penyakit jiwa gitu, nih gue sakitnya sakit beneran apa enggak, apa gue menipu orang-orang, gue cuma pura-pura sakitnya biar gue dapat privilege buat enter lah. Privilege apa itu, kita kan jadi bingung. Kasihan gitu loh kalau sakit beneran tuh. Kalau emang nggak yakin sakitnya apa, ke dokter aja udah. Kalau nggak mau ke dokter, takut dikasih obat, ke psikolog aja dulu. Karena kayak kalau lu mania tuh bener-bener kayak, kalau lu ngelihat gua pas gua lagi mania itu lu sama kayak responnya orang yang komen itu, lu tuh nggak masuk apa enggak, lu lagi high. Hal yang remeh kayak gini tuh bisa gue ketawain kalau gue lagi mania. Kalau gue lagi sedih, lagi depresi, itu ya udah menghilang aja di dunia maya. Kayak kalau lo depresi tuh berat banget bawaannya, kayak dada lu nyesek atau frustasi bisa juga, karena lu kayak lu nggak bisa, gue lupa lagi namanya, lu nggak bisa senang dengan apa yang biasanya lu senengi tuh. Yang tadinya buat cowok-cowok itu suka futsal, tiba-tiba lu nggak mau futsal. Yang tadinya yang cewek suka make up, tiba-tiba nggak suka make up gitu. Nggak ada tenaga buat melakukan hal itu, nggak ada apa namanya, nggak ada enjoyment gitu. Walaupun lu ngelakuin tapi lu kayak nggak seneng aja, nggak ada nggak ada spark joynya gitu kalau bahasa konmari. Jangan self diagnose, jangan self diagnose. Tapi kalau udah ke diagnose, ya berdoa aja kita tuh lagi dihapuskan dosa-dosanya dengan sakit ini. Ya namanya penyakit ya, kita nggak tahu kapan kenanya, kapan selesainya. Bahkan bahasa di dunia kejiwaan tuh bukan sembuh tapi pulih atau stabil. Jadi kayak lu nggak bisa lepas, sedih sih bahasanya. Tapi lu nggak bisa lepas dari diagnosa berat lu. Agak bikin frustasi juga sih, karena kita sakitnya tuh bukan sakit yang kelihatan gitu. Jadi kalau dibilang disabilitas juga tergantung orangnya juga sih, karena ada
ya orang lain yang emang kelihatan disabilitas, tapi kalau di gua tuh enggak. Bahkan gua bisa kerja, bisa mimpin orang, jadi nggak kelihatan gitu sakitnya. Dan itu yang agak bikin sedih sekaligus shock buat orang lain, karena atasan gue juga shock gitu pas dengar cerita gue kenapa gue tiap bulan harus izin buat berobat. Nggak enaknya itu juga kalau lu sakit, jadi lu harus izin jujur sama guru, sama dosen, sama atasan kalau lu lagi sakit. Dan itu bisa munculin stigma yang aneh gitu ya. Banyak sih stigma yang, terutama yang bipolar, skizofrenia juga sih, cuma gue nggak mau bahas sekarang. Gue nggak ada keinginan juga mau bahas, tapi gue nggak menutup kemungkinan untuk ngebahas itu. Semangat. Jangan lupa minum obat buat kalian yang emang wajib udah diagnosis bahasa Indonesia. Buat kalian yang udah didiagnosis, jangan lupa minum obat, karena mungkin kalau kalian nganggur ya fine aja sih, tapi kalau kalian udah beraktivitas, alhamdulillahnya bisa kayak orang-orang pada umumnya, dan kalian mencoba untuk berhenti dari obat. Kasihan sama orang yang ada di di kaki tangan kalian gitu loh, yang bergantung, yang hidupnya itu bergantung ke kalian. Itu kasihan gitu. Sebenarnya gue ngomong ke diriku sendiri aja sih. Ya walaupun gue kadang-kadang punya pikiran kayak resign, karena gue nggak sanggup buat ngelakuin gue nggak sanggup buat megang tanggung jawab yang sebesar ini. Tapi somehow orang orang-orang yang di bawah gue tuh pada percaya gitu sama gue, dan minta buat tetap stay, buat tetap ya ngerangkul mereka lah, istilahnya apa bahasanya, biar apa yang pengen kita kejar tuh bisa tercapai. Ya makin lama makin ngalor ngidul omongannya. Thank you udah nonton. Jangan lupa minum obat, jangan self diagnose, dan tetap waras ya guys. Dadah.